sedang berada di kota yang dijuluki kota toleransi se-Indonesia. Nah, di mana lagi kalau bukan di kota Singkawang. Dan saat ini begitu meriahnya kota Singkawang yang ada berpusat di Stadion Kridasana. Di sini sedang diramaikan masyarakat untuk menyaksikan pagelaran seni multi etnis. Nah, kira-kira seperti apa kemeriahannya? Di sini sudah banyak sekali tenda-tenda yang berdiri, ya kan? Sudah ada juga beberapa pertunjukan-pertunjukan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di sini. Dan tentunya nanti bakalan ada pagelaran seperti tari kolosal multi etnis. Nah, kira-kira seperti apa kemeriahannya? Langsung aja kita saksikan bersama. Ikuti saya. Saat tiba Cap Gome, masyarakat etnis Tionghoa di berbagai belahan dunia melakukan ritual ibadah dan merayakan secara meriah. Di kota Singkawang, sebagai kota pariwisata Kalimantan Barat, menggelar sejumlah agenda festival seni dan budaya. Penampilan seni dan budaya dipusatkan di Stadion Kridasana Singkawang. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membuka Festival Imlek 2571 dan Cap Gome 2020. Pembukaan dilakukan dengan memukul loku atau gendang, sebuah alat musik tradisional Kalimantan Barat. Bersamaan pula, letusan pesta kembang api menggelegar isi stadion yang disambut riuh pengunjung. Sebanyak 17 etnis yang ada di kota Singkawang ikut ambil bagian dalam memeriahkan malam festival seni dan budaya. Setiap tahun komposisi selalu ditingkatkan, bahkan semakin berwarna dengan kehadiran para artis ternama tingkat nasional. Berbagai penampilan budaya multi etnis paguyuban serta penampilan artis lokal maupun nasional menghasilkan energi menyegarkan bagi wisatawan. Ya, salah satu yang menarik dan tentunya menjadi daya tarik wisatawan yang hadir pada saat ini, salah satunya ini adalah yang di samping saya atau di belakang saya ini berupa replika naga. Dan luar biasa sekali, replika naga ini berbagai macam bentuk dan panjangnya, ada yang sampai 30 meter, bahkan ada yang lebih. Dan para pemainnya pun jumlahnya itu tergantung dari panjang meternya si replika naga tersebut. Dan tentunya nanti naga-naga inilah yang akan memberikan atraksi-atraksi menarik pada saat pertunjukan di pagelaran seni budaya multi etnis ini. Dan mungkin pemirsa sudah tidak sabar lagi ingin melihat kepiawaian bagaimana si naga-naga ini beratraksi dan seperti apa kira-kira kemeriahan yang ada di Stadion Kridasana saat ini. Saksikan bersama saya. Replika naga melakukan atraksi di atas pentas utama malam pembukaan Cap Gome, menghibur masyarakat, wisatawan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Naga-naga ini sebelumnya sudah melakukan ritual buka mata di sore harinya. Semua naga yang tampil wajib melakukan ritual buka mata untuk mengisi roh baik di dalam replika naga. Dan saat ini pemirsa, di atas panggung kita bisa bersama-sama menyaksikan pagelaran kolosal, tari kolosal multi etnis yang menampilkan berbagai macam tarian dari Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya ini menjadi lambang keharmonisan masyarakat kita tentunya di Nusantara dan Indonesia. Festival Imlek 2571 dan Cap Gome 2020 terasa istimewa. Tarian kolosal multi etnis menggambarkan keberagaman etnis, budaya, dan agama di kota Singkawang. Ratusan penari dari berbagai kalangan memukau para pengunjung yang berdatangan. Saya pun larut dalam alunan tari dan musik yang sangat harmonis. Dan tarian dari Rio ini adalah yang penampilan adalah satu.
Pemandangan menarik lainnya, pengunjung juga bisa merasakan langsung aneka produk kreatif para pelaku UMKM di Kota Singkawang. Pengunjung tidak hanya dimanjakan dengan penampilan hiburan budaya, sekaligus melihat aneka produksi kreatif warga setempat. Kalender event wisata nasional dari Festival Imlek dan Cap Gome Singkawang selalu berbeda setiap tahunnya. Kemasannya selalu saja ada yang unik dan menarik. Kali ini pengunjung dimanjakan dengan replika pagoda. Pagoda terlihat megah dan gemerlap cahaya di sekelilingnya. Mengobati rasa penasaran, saya pun menjelajahi pesonanya, berkeliling, melihat pemandangan dari atas pagoda. Iya pemirsa, inilah salah satu replika pagoda terbesar yang sudah dipatenkan menjadi Museum Rekor Indonesia. Replika pagoda seluas 2020 meter dengan tinggi 20,20 meter mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Replika pagoda yang menjadi ikon di Festival Cap Gome Singkawang tersebut juga merefleksikan perayaan ini. Luas dan tinggi pagoda yang mencapai 20,20 meter mewakili tahun kegiatan pada 2020. Sedangkan bangunan pagoda yang terdiri dari 8 tingkat dan 8 sisi tingginya mewakili tanggal 8 Februari yang menjadi puncak acara perayaan Festival Cap Gome. Hiasan lampion dan lampu yang menyelimuti pagoda terlihat indah dan memanjakan setiap mata yang melihatnya. Bendera merah putih di puncak tertinggi pagoda yang berkibar tertiup angin menambahkan nuansa kuat keindonesiaan di kota toleransi se-Indonesia ini. Atraksi naga memang selalu ada setiap kali perayaan Imlek dan Cap Gome, karena naga merupakan hewan sakral mengandung filosofi dan makna tinggi bagi warga etnis Tionghoa. Ini baru kali pertama sepanjang perayaan Imlek dan Cap Gome di Singkawang. Atraksi naga namun diperlombakan. Perwakilan grup naga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ikut serta dalam ajang kompetisi budaya di Singkawang ini. Lomba seni atraksi naga Cap Gome Singkawang Cup mendapat sambutan antusias peserta maupun masyarakat. Sebanyak 12 naga terdaftar dalam kompetisi perdana ini. Mereka berasal dari tuan rumah kota Singkawang, Pontianak, Jawai, Sambas, dan Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang. Ya pemirsa, saya masih di keramaian Kota Singkawang, tentunya di Festival Cap Gome Kota Singkawang, dan saat ini saya sedang berada bersama ada Bapak Ketua Panitia juga di sini, ada Pak C. Leonardi, dan juga ada Bapak Koordinator Seksi Acara. Ya, ada Bapak Rafael di sini. Nah, luar biasa sekali Bapak, ini kemasan acara yang tahun ini memang luar biasa menarik sekali. Namun
Menurut Bapak sendiri ini dalam pengemasan acara kira-kira apakah ada kesulitan atau misalnya tantangan yang mungkin lebih di tahun-tahun sebelumnya? Baik, terima kasih. Pemirsa, untuk tahun ini Cap Gome 2020 atas arahan dari Bapak Ketua Pelaksana Harian bersama Panitia Inti, tema yang kita angkat adalah budaya pemersatu bangsa. Tentu mengangkat tema ini menuntut konsekuensi dan perjuangan. Bagaimana menyampaikan tema ini kepada setiap penampil untuk membuktikan bahwa Kota Singkawang sebagai kota tertoleran di Indonesia bisa mewujudkan seni budaya yang kemudian mempersatukan segala lapisan masyarakat, berbagai suku bangsa, berbagai etnis. Khususnya di Kota Singkawang ini ada sekitar 17 etnis yang eksis di Kota Singkawang. Untuk itu pelaksanaan Cap Gome 2020 mengutamakan penampilan seni budaya yang mewujudkan tema dasar budaya pemersatu bangsa. Jadi kendalanya lebih pada menyampaikan pesan ini kepada setiap penampil dari berbagai sanggar, komunitas, sekolah-sekolah. Ada sekitar 65 penampil pada tahun ini. Ya, ya. Lebih banyak dari tahun sebelumnya atau Kurang lebih sama, ya. Dari paguyuban, sanggar, komunitas, dan sekolah-sekolah. Nah, karena sekarang Kota Singkawang merupakan kota toleransi se-Indonesia. Nah, bagaimana Bapak dengan mengemas kota toleransi ini menjadi sebuah festival seperti ini? Karena ini adalah festival Cap Gome, ya kan, kebudayaan Tionghoa, tapi tanpa meninggalkan toleransi, kota toleransi seluruh Indonesia. Nah, bagaimana Bapak dalam mengemas itu? Apakah dengan penampilan-penampilan dari berbagai budaya atau seperti apa? Ya, jadi karena tema sentralnya adalah Festival Cap Gome, tentu kami tetap menampilkan keunikan budaya Tionghoa Ya. yang ada di Kota Singkawang dengan menggandeng sejumlah etnis-etnis yang mempunyai sanggar untuk menampilkan juga keunikan dari masing-masing etnis, baik dari etnis tiga besar di Singkawang maupun etnis-etnis kecil yang ada di Kota Singkawang, yaitu Tionghoa, Dayak, Ya. Melayu, dan ada 13 etnis yang lainnya. Iya, 13 etnis Dan itu yang ada di ditampilkan Nusantara. setiap harinya. Bagaimana dengan antusias masyarakat sendiri, baik masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar Kota Singkawang? Sangat luar biasa, sangat penuh, bahkan Pak Ketua Pelaksana Harian menyaksikan seni tadi malam betul-betul penuh, dari depan panggung hingga belakang, kanan dan kiri. Jadi memang tahun ini sangat luar biasa. Sangat luar Spektakuler. biasa. Dari hari pertama sudah kelihatan Benar, ya Pak iya. antusias masyarakat. Penuh. Berarti penuh sekali. Dari hari Dari pertama penampilan sampai pertama. hari ini pun masih Ya, masyarakat sampai tadi masih malam pun masih sangat penuh. Ya, tentu nanti ada yang khususnya ya di Pagoda akan tampil penampilan etnis budaya yang nuansanya oriental. Termasuk juga ada tokoh-tokoh Ip Man ya, yang apa seperti kungfu bela diri itu ya, itu juga akan tampil. Selain juga ada Sun Gokong, ada juga 8 Dewa, ada juga penampilan etik-etik lainnya. Oke. Dan untuk atraksi naga ini sendiri, Bapak kira-kira diberlangsungkan berapa hari? Apakah hanya hari ini saja? Baik, pelaksanaan 3 hari, ini hari kedua. Jadi kemarin sudah 4 kelompok, hari ini 4 kelompok dan besok 4 kelompok lagi. Kemudian ya akan dipilih 5 finalis yang akan ditentukan saat pawai lampion. Oke, nah Bapak untuk yang terakhir harapannya untuk kegiatan ini supaya bisa eksis lagi, selalu eksis terutama di Kota Singkawang dan juga eksis di mancanegara. Harapan Bapak selanjutnya Ya, apa? tentu saja melalui peran media sangat penting dan sangat sentral untuk menampilkan kegiatan di Kota Singkawang ini, khususnya dalam momentum Festival Cap Gome ini. Karena kita juga mempunyai tim media yang selalu mensupport Ya. dan juga untuk mensosialisasikan bahwa memang Kota Singkawang punya karakter yang kuat untuk menampilkan keragaman budaya, menampilkan multi etnis sebagai bukti sekali lagi Singkawang kota tertoleran di Indonesia. Tentu para sahabat-sahabat ataupun para pemirsa silakan datang ke Kota Singkawang, saksikan dan buktikan. Oke, nah untuk Bapak Leonardi sendiri, Leonardi betul ya Pak ya? Ya, Oke, untuk Bapak Leonardi sendiri mungkin harapan-harapan ke depannya untuk di tahun selanjutnya diadakan Festival Cap Gome ini seperti apa Pak? Silakan. ya tentu kami panitia harus memanage, mengatur lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Contoh untuk tahun ini kita hiasan lampion ini sangat berbeda dengan 2 tahun lalu. Ini untuk tahun ini lampion kami pun bersifat lonjong, ada lampion raksasa dan lain-lain. Ini beda dengan tahun lalu. Kita perbaiki kualitas.
Contoh tatung juga nanti peserta tatung yang ikut parade, ini kami akan memberi suatu yang kualitas yang teman-teman dari perkumpulan-perkumpulan dari wihara ini duluan. Karena ada himbauan dari masyarakat juga minta tolong lebih diseleksi. Tentu semua peserta ikut, tapi kami lebih prioritaskan untuk wihara-wihara perkumpulan yang lebih punya seni, punya kostum, punya grup yang sangat berkualitas. Oke, dan pastinya semoga di tahun depan ini bisa menjadi suatu hal yang lebih spektakuler lagi dibandingkan tahun-tahunnya sebelumnya. Memang kami juga ada tujuan Cap Gome. Kita bilang Cap Gome seluruh Indonesia ada Cap Gome. Ya. Tapi untuk Kota Singkawang Cap Gome rohnya ada apa? Rohnya adalah tatung. Ya. Inilah kita mau perbaiki tatung berapa. Kami ada rencana mendaftar di UNESCO. Ini adalah tatung terbesar di dunia. Inilah hanya ada di Kota Singkawang. Inilah salah satu ikon untuk Cap Gome. Rohnya adalah tatung. Inilah seluruh Indonesia Cap Gome ada, tapi tatung hanya ada di Kota Singkawang. Nah, inilah beda. Oke, terima kasih atas segala informasinya dan mudah-mudahan segala aktivitas untuk kegiatan dari Festival Cap Gome ini bisa berlangsung dengan sangat apik dan keren sekali. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami dari Festival Cap Gome ini, dan jangan lupa selalu saksikan kemeriahan dari Kota Singkawang. Masing-masing tim naga yang mengikuti lomba diharapkan berkompetisi secara sportif, penuh semangat, pantang menyerah, serta tunjukkanlah kemampuan yang dimiliki masing-masing tim. Tim juri sebanyak 5 orang untuk memberikan penilaian. Tim juri berasal dari Jakarta, MABT, Perhakin, Dinas Pariwisata, dan masyarakat umum untuk memberikan penilaian secara objektif, jujur, netral, dan profesional. Masing-masing naga tampil dengan formasi dan konfigurasi semenarik mungkin di hadapan dewan juri. Kompetisi berlangsung kompetitif. Akhirnya, para juri menetapkan para pemenangnya. Halo, berdebar ya. Baik. Dari mana? Dari mana lagi? Dari mana lagi? Dari mana? Baik. Dari tim Permasi Singkawang. Ya. Sekian dan terima kasih. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Otomatis Asoka juara 2-1 kepada Asoka. Dengan jumlah nilai 284. Singkawang sebagai kota pariwisata bisa mengemuka karena peran generasi mudanya, seperti Haka, Ako, dan Amoy. Mereka adalah duta-duta budaya dari generasi muda yang selalu siap menjadi garda terdepan dalam menjaga, melestarikan, serta mempromosikannya. Seperti yang diutarakan finalis dan runner-up Haka, Ako, Amoy tahun 2018. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama seorang putri pariwisata Kota Singkawang. Di sini sudah ada Alda Ananda Putri. Iya, ya, benar ya namanya. Benar. Ya, panjang banget soalnya panggilannya Ananda berarti ya. Alda. Oke, Alda, luar biasa sekali. Nah, hari ini kebetulan Gleri berkunjung ke Singkawang dengan beragam festival budaya yang sedang dilaksanakan. Nah, untuk Singkawang sendiri, Kota Singkawang sendiri, Alda ini merupakan kota toleransi di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, menurut Alda sendiri toleransi itu seperti apa sih? Menurut Alda sendiri toleransi pastinya saling menghargai, Kak. Jadi seperti di Singkawang kita memiliki 3 suku besar, yaitu Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Jadi dari tiga kesuku itu kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Menurut Alda itu sih definisi toleransi. Dan menurut Alda juga bagaimana cara menjaga toleransi yang ada di Kota Singkawang, pastinya mulai dari hal kecil seperti generasi milenial seperti Alda, seperti kalangan-kalangan anak muda menjaga keakraban atau kerukunan antar sesama walaupun berbeda, tapi tetap menjalin hubungan yang baik.
Promosi seni dan budaya Singkawang juga tidak terlepas dari peran seorang putri pariwisata. Mereka juga berkontribusi dalam menyebarluaskan kekayaan budaya lokal. Kira-kira peran dari Alda sendiri dalam pariwisata yang ada di kota Singkawang itu seperti apa? Peran yang Alda lakukan paling utama pasti membantu pemerintah untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kota Singkawang. Menggunakan sosial media atau secara langsung. Jadi peran yang paling penting itu pasti mempromosikan. Sejauh ini ya, melalui media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kota Singkawang udah Alda share, udah Alda bagikan, dan alhamdulillah banyak positive vibes yang Alda dapat dari teman-teman. Apakah ada program-program kerja atau rencana kerja atau program promosi yang akan Alda lakukan bersama dengan pemerintah kota Singkawang? Kalau untuk Alda sendiri, program kerja yang ingin Alda lakukan untuk mempromosikan secara langsung, Kak. Jadi tidak hanya melalui media sosial terus, jadi pengennya secara langsung. Misalnya ada kegiatan di luar kota, jadi kota Singkawang berkunjung ke suatu daerah. Nah, di situ kita juga sekalian mempromosikan secara langsung, mengenalkan kepada orang luar bahwa nih loh Singkawang. Nah, menurut Alda sendiri, apakah anak muda yang ada di kota Singkawang ini sudah sudah peduli atau misalnya sudah ikut serta dalam pengembangan pariwisata yang ada di kota Singkawang? Kalau menurut Alda belum maksimal sih, Kak. Ya, tapi udah. Kadang anak-anak muda zaman sekarang tuh perlu disadarkan. Jadi sebenarnya mereka udah melakukan, tapi jalannya yang belum benar gitu. Jadi ya tugas-tugas seperti PT Pariwisata ataupun duta-duta yang lainnya yang ada di Singkawang itu telah membantu anak-anak muda yang lainnya biar sadar. Kalian tuh harus membantu loh pemerintah untuk mempromosikan ini. Kalian udah tahu, tapi jalan kalian mungkin yang masih salah gitu. Jadi itu tugasnya. Nah, sekarang tugasnya Alda sebagai Putri Pariwisata untuk mengajak anak muda tentunya di kota Singkawang dalam mengembangkan atau dalam mempertahankan pariwisata dan kebudayaan yang ada di kota Singkawang seperti apa? Boleh ajak mereka. Menurut Alda gini, dari sekolah sih biasa. Kan Alda masih sekolah. Jadi kalau misalnya di dalam kelas atau misalnya masih di lingkungan sekolah, biasa ngomong secara langsung. Kalau misalnya lingkungan sekolah masih berserakan sampah-sampah, jadi kayak teman-teman yolah bantu kemas-kemas atau bersihin sampah-sampah. Banyak event Cap Gomeh diselenggarakan di berbagai tempat. Tapi event Cap Gomeh di Singkawang benar-benar beda. Memiliki ciri khas, bahkan punya ciri khas yang berbeda. Paling spektakuler, parade tatung atau parade manusia kebal sudah mendunia.